Halo, selamat pagi Carlota. Dimanapun Carlota berada, di situ adalah Mama N. Pagi ini saya mau makan nasi putih dan tahu. Tidak ada sambal, tidak ada sayur, hanya tahu saja. Oke? Saya mau coba makan nasi seukuran mangkok kecil seperti ini. Apakah akan kenyang atau tidak? Itu hanya lihat saja apakah kenyang atau tidak ya. Permisa. Saya coba untuk makan nasi seperti nasi putih satu mangkok begini. Mau kenyang atau tidak, nanti saya akan menilainya atau Anda yang akan menilai atau kenyang atau tidak ya. Terus ini tahu, tidak ada sambal dan tidak ada sayur. Apakah ini menjadi enak campur di nasi dan bisa kenyang atau tidak? Itu nanti jawaban dari Mama N. Oke. Dan ada pasangannya juga. Pasangannya kopi Carlota. Oke, selamat makan. Saya mau pakai tangan saja karena tangan saya bersih ya. Selamat menikmati. Ternyata tahu ini kalau biar tidak pakai garam terus digoreng atau tidak pakai sambal, diceruk-ceruk begini terus makan begini, ada campur nasi, terus hanya makan nasi sama ini saja, nasi sama sayur sama tahu ini tetap enak makan. Sekarang hari Sabtu Penso tidak pergi sekolah, cuma ayahnya bundanya pergi kerja sekarang. Dulu ya, waktu saya masih anak-anak, makan di luar di model-model kebun begitu, tapi masih di area rumah begitu. Terus saya ambil kantong plastik yang kecil, bersih, terus saya taruh nasi sama, waktu masih anak-anak sih, saya taruh nasi sama apa ya waktu itu, karena salah nasi dengan garam taruh. Terus nasi dengan garam. Kalau nasi dengan garam itu kita taruh minyak, taruh di piring, taruh minyak dengan garam, baru
campurkan nasi, kocok-kocok begitu, kocok-kocok, ambil dia campur rata supaya merasa enak atau tidak dia punya garam. Ternyata enak. Terus taruh di kantong plastik, baru saya makan di model-model kebun di sana di kampung. Makan saya duduk di batu besar, cuma saya sendiri duduk di batu besar. Terus saya buka kantong plastik, saya bikin begini di bawahnya, terus saya mulai makan begitu. Pengen makan, ternyata nikmat juga, kayak model-model piknik begitu, tapi cuma sendiri. Enak sekali makan begitu waktu anak-anak. Saya makan seperti itu. Minum dulu kopi ya. Kopi ABC Mocha. Karena di kantong plastik itu ada berapa kali saya bikin. Zaman-zaman dulu kan rumah jarang-jarang tuh ada rumah di sana, nggak terlalu jauh. Baru di dekat saya makan itu udah kayak model kebun-kebun begitu rumah. Kadang di rumah kita itu sudah padat, sudah banyak rumah di situ. Jadi jalan tidak bisa motor masih bisa, mobil atau oto tidak bisa masuk karena jalannya kecil, cuma ukuran sebegini saja ukurannya, jadi tidak bisa masuk. Jalannya nikmat sekali makan seperti ini. Makan nasi sama kopi nikmat sekali. Terasa ada di kampung. Dulu saya masih anak-anak tuh, mama saya kan jualan di pasar. Mama saya, jadi tiap pagi buta ini masih gelap, kakak saya tidak minum apa-apa, tapi saya minum kopi susu, kopi kapal api, kopi biji begitu kan. Itu kopi biji itu harus ditumbuk-tumbuk toh, atau pakai mesin
supaya dia jadi halus sekali tuh. Model-model kopi kapal api begitu. Terus saya taruh susu zaman dulu kan ada susu Nona, ada susu apa, ini kita pakai susu kental begitu, kental manis begitu, baru model susu kayak begini dulu. Terus kita minum dengan kopi, hanya tidak taruh gula, tinggal taruh kopi kasih manis dengan susu 1 gelas. Sudah minum. Terus kita makan onde-onde atau kita makan lemper, itu saja. Taruh di tempurung kelapa. Itu kelapa kan kalau diparut tinggal dia punya tempatnya tuh, berarti itu tempurung itu. Orang tua saya tinggal di situ, kan tutup dengan tempurung lagi, baru kita makan di situ. Jadi banyak kali gitu waktu itu ya, anak-anak ikut dengan orang tua pergi jualan di pasar. Pasar dulu itu pasar itu tidak ada. Zaman sekarang kan pasar harus siang, pagi sampai sore. Ini dulu mempersiang, sudah banyak sekali orang jualan, orang belanja gitu. Sekitar jam 5 kah, udah banyak orang dari kampung mana mereka datang jual di kampung saya begitu, desa-desa tuh begitu. Setelah berapa tahun kemudian sudah mulai digusur pasarnya sudah pindah di kayak gunung sana, kayak gunung begitu pasarnya. Banyak. Terus tidak lama kemudian mama berjual di pasar, so tidak mau pulang tapi masaknya dari rumah, baru atau bukan masak dari rumah, masak di pasar. Terus ada tenda begitu, tenda dari bambu, kayak model tempat dulu dia, tapi model bambu tuh kasih begini panjang 2, satu kasih tutup ke atas begini, satu kasih kasih lepas di lantai. Dia kan pakai kaki. Baru kita tidur di situ, mama juga tidur di situ, cuma kita berdua tidur di situ. Kan sudah ramai karena banyak orang tidur di pasar begitu waktu itu. Terus saya banyak teman di sana waktu itu, masih anak-anak. Ternyata
ternyata habis satu mangkok begini. Ini bukan saya mau bilang mau balancing ya, saya hanya mau coba bagaimana makan di mangkok begini sedikit begini, apakah menjadi kenyang atau tidak. Terus tempe yang sini ada 5 tahu, tidak pakai apa-apa semua di sini, ternyata habis. Oke, berarti Mama En yang menang tuh. Mama En menang tuh. Nasi lengket-lengket di tangan. Udah habis. Sekarang tinggal minum kopi aja. Saya berada di waktu saya di kampung itu, besarkan dari kecil sampai besar. Keluarga saya berasal dari mama dan papa tuh berasal dari Manado. Bukan Manado kota, Tomohon. Papa saya berasal dari Tomohon, keluarga Ngantung Asem Pato. Mama saya berasal dari Poso katanya, tapi sudah lama tinggal di Tomohon. Mungkin dari gadis mungkin tinggal di Tomohon. Terus punya adik dua yang sudah pada nikah semua dan sudah tua gitu. Mama juga saya sudah tua tuh begitu. Udah sekitar 70-an ke 80-an mama saya sekarang. Kan papa saya sudah meninggal. Mama saya punya adik-adik ya, bukan saya punya adik-adik, bukan. Mama saya. Kalau saya kan yang paling kecil, paling bungsu. Kakak saya 4 di Tomohon, 2 di sini. Jadi saya yang paling bungsu dan kedua bungsu ada di sini. Dialah Mama Kenzo begitu. Mama Kenzo gitu. Jadi dia sekarang sudah menikah dan punya anak 1 begitu. Dan mereka sekeluarga belum pernah pulang ke Manado tuh, baru aku dapat dengan keluarga begitu belum. Mungkin ada sesuatu sampai mereka belum suka mau pulang begitu. Mungkin nanti berumur 50 tahun kah baru mau pulang kah. Kita kan tidak tahu tuh umur orang seperti apa gitu. Mama Kenzo masih bagus dilihat mukanya tuh, masih agak cantik begitu. Walaupun tidak lama lagi, mungkin 2 tahun ke 3 tahun baru 50 tahun. Sedangkan saya semua dekat-dekat 50 lagi, semua dekat-dekat begitu. Muka sudah kayak tua begitu, sudah kayak oma-oma begitu. Saya punya anak satu, terus punya anak 1 tapi ada di Manado tuh, ada di Tomohon. Dah lihat sapu mama di sana, dia pingin sekali sih mau datang kemari sini, tapi Mama Kenzo belum ada belum ada uang atau belum ada duit untuk kirim mereka uang untuk datang kemari sini, untuk datang kerja sini gitu. Karena mungkin
ada yang terhalang sampai mereka belum mengirimnya begitu toh. Karena anak saya ini belum bisa pergi sendiri karena dia masih agak bingung-bingung mau naik kapal tuh. Jadi dia harus ditemani dengan ponakan saya, antar dia datang kemari sini, sekalian ponakan saya kerja begitu. Ponakan saya mau kerja. Dulu kita bertiga datang di Jayapura sini waktu di Entrop, terus anak saya ini masih kecil, masih berapa tahun dia ya, masih 3 tahun kah, bukan 3 tahun, baru kelas 3 SD. Saya suruh datang kemari sini untuk sekolah sini supaya saya juga bisa dapat pekerjaan dapat kerja. Udah, setelah gitu banyak problem, banyak masalah yang terjadi waktu di Entrop. Jadi orang tua sudah berapa bulan ya di sini, sudah 1 tahun kah waktu itu di sini. Waktu itu mama berapa tahun di sini, baru mama saya datang jemput anak saya pulang untuk sekolah ulang di Pemohon sana gitu. Mama saya ini 2 kali datang ke Jayapura waktu itu, datang jemput anak saya, baru datang kembali lagi kakak saya ini nama Bunda Kenso datang untuk melahirkan gitu. Mama saya waktu itu ini masih kuat-kuat, masih bisa naik kapal begitu. Tapi sekarang kan sudah umur, jadi mungkin sudah tidak bisa lagi mau naik kapal tuh. Takut terjadi apa-apa, keluarga tidak tahu, lebih baik tidak usah pergi, biar nanti kakak saya yang menjaga saja dia di rumah gitu. Sudah habis kopi Carlota. Begitu pemirsa. Ternyata mau makan di piring kah atau mau makan di sal begini, tetap rasanya kenyang banget. Karena saya juga pernah makan di sal begini, pengen makan sedikit, jadi saya pernah rasakan seperti ini. Jadi perut saya ini merasa kenyang sekali begitu. Sebentar saya mau cuci pakaian, hanya seberapa saja, dan pakaian saya juga Kenso pakaian dan Bunda pu pakaian. Habis itu saya mandi, terus nanti sore mungkin baru saya saya bersihkan itu di atas, bersapu, menimpang begitu, dirapikan kembali supaya malam kita bisa tidur dengan nyenyak, tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak yang jahat lah begitu. Terus sebentar juga saya harus menyapu di rumah di bawah sini, karena habis bikin video ini saya mau menimpang di bawah rumah dapur ini, karena di dapur ini berantakan. Kalian mau lihat? Lanjut ya, lihat rumah kami berantakan ya. Lihat piring-piring sana, ini lihat deh, berantakan tuh. Tiap hari begini terus berantakan ya. Di sini juga saya belum bereskan, mau menimpang. Ini pintu keluar, dan
belum surut-surut tuh air, masih tetap seperti ini airnya. Ya masih dari tuh sudah, tapi ini sudah mulai agak turun ini tuh. Kemarin-kemarin kan ini banyak ada air, sekarang sudah surut, sudah mulai surut gitu. Mungkin sebetis kapal ini. Cuacanya panas, gunung kayak mendung-mendung, nggak tahu ini mau hujan kapal ini gunung. Tuh kan, lihat gunung mendung-mendung tuh, ada matahari. Oke. Saya masuk kembali ya, masuk kembali karena oke, lanjut saja ya. Oke, pemirsa, saya sudah bakar lota sambil makan, tadi di hal yang kecil, dan makan tahu di tempat hal yang kecil juga, dan minum kopi gitu. Saya terasa kenyang sekali ternyata makan di mangkok kecil itu toh, dengan minum kopi sudah terasa kenyang gitu. Terus saya kasih lihat itu air di jalan Lorong Carlota ini sudah mulai surut, sudah mulai mulai surut lah begitu, tapi dia mungkin masih sampai di betis kah, masih di betis orang gitu, atau masih sampai di lutut gitu, atau sampai masih di atas lutut lah begitu toh. Begitu. Oke. Carlota, atau untuk diri saya sendiri ini, semoga anda sekalian atau Carlota sekalian menyukainya. Kita bisa bersahabat dan kita bisa melihat video yang bagus untuk menunjukkan kepada kalian. Bye bye, selamat pagi, sampai jumpa dimanapun Carlota berada. Di situ adalah Mama En. Bye bye, salam dari Mama En.